Ducati dan Yamaha angkat topi. Dan respect atas kemenangan ZX Moto dan sosok Shang Tzu di kejuaraan internasional di WSBK. Benar, Anda tidak salah dengar. Respect bukan karena kemenangan, tapi pada nilai perjuangan. Seseorang yang tangguh dan tidak pernah menyerah pada mimpinya. Video ini khusus untuk seorang pejuang. Dan untuk pejuang, video ini wajib kamu nonton sampai habis. Bermula kemenangan kejuaraan internasional WSBK. China heboh dan menjadi trending topik global. Seluruh reporter berjuang untuk menjadi pewawancara pertama Shang Tzu. Tapi Shang Tzu menolak. Hanya mau menemui seorang reporter. Begitu banyak media yang mencarinya, dia tak mau bertemu siapapun, hanya mengakui satu wartawan yaitu Yi Jun. Begitu bertemu, mereka berpelukan dan menangis. Siapa sangka, 20 tahun lalu pada malam hujan yang berantakan itu, justru menjadi awal ikatan hubungan yang menjadi awal perjalanan kesuksesan Shang Tzu. Pada tahun 2006 silam, Yi Jun dan tim kru liputan TV mengendarai mobil melewati Gunung Zufang, pergi ke Huihua untuk mencari dan meliput bakat balapan motor. Dan kabar berita kedatangan Yi Jun dan tim liputan balapan ini terdengar oleh Shang Tzu. Bermodal motor butut dan baju kotor oleh balutan oli. Bergegaslah pemuda miskin ini untuk bertemu liputan dan reporter Yi Jun. Dan ketika bertemu, Shang Tzu langsung memperagakan skill balapan motornya. Dan hasilnya, anak modal motor butut ini bahkan tak bisa melompati bukit tanah kecil. Dan dengan rasa pesimis, reporter Yi Jun dalam hati dan pikirannya berkata, anak miskin ini tidak begitu berbakat dan skillnya tidak lolos kualifikasi, dan hanya habisin waktu dan isi film handikamnya. Bagi reporter yang hanya ingin kejar tayang, mungkin mereka sudah menyerah dan pergi. Tapi anehnya reporter Yi Jun tidak pergi dan tetap meliput skill balap motor yang terus diperagakan Shang Tzu. Meskipun tidak memuaskan, dan pada malam harinya Shang Tzu tidak menyerah. Dia terus berjuang dan memohon untuk meyakinkan reporter Yi Jun untuk tetap membantu meliput skill balapannya untuk keesokan hari. Dan terus mengirim SMS bahwa dia ingin berjuang dan punya mimpi. Selama 2 jam tak berhenti-henti. Bahkan dia juga bilang, kalau kalian tak syuting aku akan gila. Bahkan dengan nekat, dia juga bilang besok pagi aku akan blokir pintu mobil kalian. Kata-kata itu terdengar pasrah dan kejam sekaligus menyedihkan. Dan tepat keesokan pagi harinya, Shang Tzu benar-benar berjongkok di tempat parkir menunggu. Kameramen diam-diam menyalakan kamera, merekam seorang remaja miskin yang basah kuyup. Dan wajah pemuda ini penuh dengan kegigihan dan penuh totalitas. Pemuda itu langsung mengucapkan kalimat kepada reporter Yi Jun. Aku masih muda. Aku juga seorang pria. Kesempatan itu ada. Aku juga ingin mencoba yang terbaik lagi. Aku tidak menyerah. Aku seorang pembalap hebat. Saat itu jadwal reporter Yi Jun masih ada janji wawancara dengan 2 orang lain. Tapi dia diajak untuk mampir dan melihat bengkel Shang Tzu. Setelah sampai reporter Yi Jun kaget. Melihat sebuah bengkel motor kecil, lotengnya berkarat. Papan kayu bekas jadi tempat tidur, tak ada selimut layak. Reporter Yi Jun berdiri dan masuk ke bengkel itu dan untuk pertama kalinya, hati reporter Yi Jun benar-benar tersentuh. Dia bukan ahli, dia adalah anak miskin yang hampir tak punya apa-apa. Tapi mati-matian tak mau menyerah pada nasib. Saat mobil tim reporter kreatif Yi Jun meninggalkan Huaihua, hujan turun, lalu berubah menjadi butiran es. Shang Tzu mengendarai motor bututnya mengikuti mobil Yi Jun lebih dari 100 km di jalan pegunungan. Wajah Shang Tzu dipukul hujan es sampai merah. Orang di mobil reporter Yi Jun bergantian berteriak, pulanglah adik muda. Motor butut Shang Tzu terus mengejar dan membalas, aku akan menunjukkan jalan. Dan aku tak perlu dibayar. Reporter Yi Jun tak tahan dan merasa kasihan. Ia menyuruh rombongan mobil berhenti. Ia ambilkan air panas, mencari gudang kayu untuk Shang Tzu, untuk memanggang pakaiannya yang sudah basah kuyup. Bahkan Yi Jun merebus wedang jahe, khusus untuknya yang sudah kedinginan. Dan di sela-sela api unggun itulah, Shang Tzu bicara soal mimpinya, bukan ingin terkenal. Hanya ingin tim balap bisa melihat potensinya, meskipun cuma disuruh cuci baju, atau bersihkan oli, ia siap dan rela.
Saat itu, Yijun mengambil keputusan yang disebutnya paling bodoh. Dalam karirnya, membatalkan 2 wawancara lain, dan menghabiskan 1 hari penuh hanya untuk meliput Shangsu. Dalam penunjukan skillnya dan direkam Yijun, Shangsu jatuh ke lumpur, bangkit lagi. Menuang air dari sepatu, lalu lanjut kembali tanpa kata menyerah. Di depan kameraman yang gemetaran merekam kegigihan dan akrobatik pertunjukan balap motor Shangsu. Reporter Yijun nekat dan mempertaruhkan reputasinya di tanah pasir tempat Shangsu kecil biasa berlatih motor. Keajaiban terjadi, bocah miskin itu dengan luar biasa menunjukkan skillnya. Tanggul sawah, lubang pasir, genangan air, bukit tanah semuanya jadi panggung pertunjukannya. Menjelang akhir rekaman, pas di sore itu, Shangsu yang bajunya basah kuyup, kedinginan sampai menggigil. Shangsu berteriak di depan kamera tim reporter Yijun dengan suara parau. Punya mimpi, kejarlah. Dengan keberanian, hidup akan menjadi luar biasa. Itu bukan sinetron dan film. Itu teriakan seorang anak muda miskin yang terdesak dan terpojok sampai ke ujung tanduk. Setelah merekam semua adegan Shangsu, reporter Yijun menayangkan video dokumen itu. Shangsu langsung menonton, dia menangis dan terharu di depan siaran TV. Di sanalah dirinya yang miskin berhasil tampil. Keesokan harinya, sebuah tim balap menelepon Shangsu langsung menjual semua yang bisa dijual di tokonya, mengumpulkan 60.000 yuan dan berangkat. 20 tahun berlalu. Dari tukang servis motor kampung menjadi pembalap. Dari pembalap menjadi teknisi. Dari teknisi mendirikan Kovo Motor. Setelah Kovo Motor sukses, dia keluar. Dia mendirikan perusahaan ZX Moto, yang artinya Shangsu Motor. Dengan motor 820 RR besutan ZX Moto dia menjadi juara dunia WSBK Portugal, Maret tahun 2026. Seorang teknisi kampung. Bermodal mimpi, kegigihan, nekat, pantang menyerah. Dia memecahkan monopoli merek Eropa, Amerika, dan Jepang yang bertahan selama 29 tahun. Di kejuaraan dunia balap motor WSBK, Portugal. Pertemuan yang mengharukan. Saat Shangsu berdiri di podium, air matanya tak terbendung. Ia bilang, momen ini saya tunggu 20 tahun. Lebih dari 100 media ingin mewawancarainya, tapi ia hanya mau menerima 1 orang yaitu Yijun, reporter yang pertama, yang 20 tahun yang lalu menghargai skillnya dan merekam mimpi Shangsu. Yang ketika itu masih seorang bocah miskin. Kata-kata itu tulus, karena di era di mana semua orang ingin ikut tren popularitas, hanya Yijun yang masih percaya ketika Shangsu tidak punya apa-apa. Dan juga melihat kegigihannya yang paling tulus. Mereka bertemu lagi, berpelukan, dan menangis. 2 saudara yang sudah 20 tahun berpisah. Dan reporter Yijun langsung bertanya, bagaimana kabar nenek kamu? Shangsu menjawab, nenek saya meninggal 2 hari sebelum kita bertemu. 2 pria dewasa itu pun tak kuasa menahan tangis. Reporter Yijun masih ingat jelas, 20 tahun yang lalu, saat syuting film balap Shangsu, dia cuma punya uang 300 yuan. Isi bensin motor 30 yuan. Dan sisa 270 yuan, dia keluarkan lagi 260 yuan untuk beli oleh-oleh buat neneknya. Dan sisa uang di saku Shangsu tinggal 8 yuan. Cerita fakta ini bukan tentang kemenangan dan motor. Tapi ini tentang hati yang tak pernah mati. Satu hal bodoh yang luar biasa. Reporter Yijun melakukan hal yang disebut orang gila. Selama 20 tahun, ia habiskan 80.000 yuan hanya untuk menyimpan rekaman video dokumen Shangsu. Selama 20 tahun. Dan berkat reporter Yijun, semua video dokumenter tentang perjalanan perjuangan dan mimpi Shangsu selama 20 tahun. Terekam secara utuh dan abadi. Terkadang, 1 orang yang percaya padamu, di saat paling gelap, bisa mengubah seluruh hidupmu.